Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Apa kalian sudah beli baju untuk lebaran? Bagi yang belum beli, segera beli baju lebaran. Karena kalau sudah hari H, harga bajunya suka naik 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat dari harga biasa. Lanjut ke bahasan film. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Pocong 2 yang dirilis pada tahun 2006. Sequel pertama film ini dilarang tayang di Indonesia karena mengandung unsur-unsur yang sangat sensitif dan takut memicu perselisihan. Film Pocong 2 ini bercerita tentang Maya yang berprofesi sebagai asisten dosen dan hidup dengan adiknya yang masih duduk di bangku high school. Maya dan adiknya mengalami serangkaian teror pocong setelah mereka pindah ke apartemen yang baru. Ada apa di apartemen itu? Bagaimana keseruan, ketegangan, dan kengeriannya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, 1, 2, 3, shot. Check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang lulumpatan karena dikejar oleh seseorang. Tidak lama kemudian, perempuan itu pun tertangkap dan diperkaos secara brutal oleh pria tersebut. Hingga akhirnya, perempuan itu dibungkus dengan kain kafan dan dikubur hidup-hidup. Selesai mengubur wanita itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang entah dari mana asalnya dan langsung mengulti laki-laki yang sedang mengubur itu. Perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Dan akhirnya laki-laki yang ujuk-ujuk ngeri riuh itu kalah dan ngagoler tak berdaya. Scene pun beralih ke 4 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai asisten dosen di sebuah kampus di Jakarta. Perempuan itu bernama Maya yang wajahnya mirip sekali dengan Revalina S. Temat. Kemudian Maya dijemput oleh kabogohnya yang bernama Adam. Saat itu mereka hendak mencari apartemen untuk ditinggalin oleh Maya dan adiknya yang bernama Andin. Akhirnya Maya pun menemukan apartemen yang biaya sewanya sangat murah. Sementara itu, Andin baru pulang sekolah dan menunggu kakaknya menjemput. Sudah lama Andin menunggu, tapi kakaknya tak kunjung datang. Andin. Saat sedang menunggu, Andin mendengar suara yang memanggil namanya. Mendengar hal itu, Andin langsung panik dan ketakutan. Andin. Kamu sadar gak sih ini bukan kos-kosan? Akhirnya Maya dan Adam pergi ke apartemen itu. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat ada satu orang pun. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang entah dari mana asalnya. Laki-laki itu bernama Slamet yang merupakan pengurus apartemen itu. Pak Slamet mengatakan kalau apartemen ini sudah 3 tahun. Di tengah obrolan, Adam mencium bau kebakar. Tapi Pak Slamet mengatakan kalau itu adalah warga setempat yang sedang membakar sampah. Kalau kamar mandinya sebelah mana ya? Saya mau numpang. Adam yang sudah mules akibat modal saminggu meminta izin pada Pak Slamet untuk ke toilet. Saat sedang ngahejeun, Adam tidak sadar kalau dirinya sedang diamati oleh pocong yang berada di sampingnya. Akhirnya Maya pun jadi menyewa apartemen itu dan akan balik lagi bersama adiknya nanti sore. Maya yang lupa harus menjemput adiknya langsung meminta Adam untuk segera ngejemput Andin. Kita udah mesti jemput Andin nih, cepetan dong. Sesampainya di sekolah, Maya tidak menemukan Andin. Rupanya Andin berjalan kaki untuk pulang karena kesal dengan kakaknya yang telat menjemput. Makanya, jangan pacaran mulu. Singkat waktu, Maya dan Andin pun pindah ke apartemen baru. Setelah selesai memindahkan barang-barang, Maya bertanya pada Pak Slamet kenapa setiap jam 3 sore listrik di apartemen itu mati.
Pak Slamet pun beralasan kalau itu adalah pemadaman bergilir dari pihak PLN untuk menghemat pengeluaran listrik. Saat Andin sedang di tangga sambil ngerokok, Maya pun datang dan menegurnya. Andin yang tidak terima pun langsung ngaleos begitu saja. Dan saat Maya akan masuk ke apartemen, tiba-tiba dia melihat ada pocong di hadapannya. And just a dream. Keesokan harinya, Maya membuatkan sarapan nasi goreng untuk Andin. Berhubung Andin tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih, dia tidak memakan nasi goreng itu. Andin malah memakan roti tawar tanpa selai. Nasi goreng sama telur banyak kalorinya. Andin berkata kalau nanti malam dia ada acara party, tapi Maya tidak mengizinkan Andin untuk pergi malam-malam. Malam harinya, walaupun tidak dapat izin, tapi Andin tetap nekat pergi ke party. Din, lo serius tinggal di sini? Sepulangnya dari party, Andin diantar oleh teman-temannya. Teman-temannya pun merasa aneh dan takut saat mengetahui Andin tinggal di sini. Apa yang sebenarnya teman-teman Andin lihat? Lanjut. Andin pun masuk ke apartemen itu dan kebetulan malam itu liftnya sedang rusak. Mau tidak mau, Andin harus menggunakan tangga untuk sampai ke kamarnya. Saat sedang menaiki tangga, Andin mendengar langkah kaki yang mengikutinya. Tapi pas diliuk, Andin tidak melihat siapapun. Suara itu semakin jelas terdengar dan semakin dekat. Lalu tiba-tiba Andin melihat pocong sedang berdiri di hadapannya dan Andin pun langsung ngegoak. Teror tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba listrik di apartemen itu mati dan pocong itu kembali hadir di hadapan Andin. Andin langsung berlari ke arah tangga, tapi lagi-lagi pocong itu ada di tangga sedang cingogo. Andin menceritakan kalau dia melihat pocong, tapi Maya tidak percaya dan menganggap Andin sedang mabuk. Di malam berikutnya, Maya pergi ke bioskop bersama Adam dan meninggalkan Andin yang sedang demam di apartemen sendirian. Saat Andin sedang gogoleran di kamar, Andin melihat TV-nya menyala dan memutar video seorang perempuan sebayanya yang sedang bermain bersama kakaknya. Lalu kemudian Andin mematikan TV itu dan betapa kagetnya Andin ketika melihat ada pocong di belakangnya. Tiba-tiba lampu di sana hurung parem. Andin yang semakin panik langsung lompat ke kamarnya. Saat Andin ngagoler untuk menghilangkan rasa takut, tiba-tiba guling yang dipeluknya berubah menjadi pocong. Andin langsung berteriak dan bersembunyi di dalam lemari. Dan di dalam lemari pun pocong itu masih mengikuti Andin. Tidak lama kemudian Maya dan Adam pun pulang. Maya langsung mengecek Andin ke kamarnya tapi tidak ada Andin. Maya mendengar suara di dalam lemari dan langsung membukanya. Betapa kagetnya Maya ketika mendapati Andin dalam keadaan yang pelangak-pelongo dan molohok baringacai. Apa kata dokter yang? Singkat cerita, Maya yang penasaran dengan sosok pocong yang menghantui adiknya segera searching di internet. Di sana dia melihat banyak berita tentang pocong dari berbagai tempat, sudut, dan aspek. Dan setiap sebelum kejadian bencana selalu ada pocong menampakkan diri. Keesokan harinya, karena terlalu banyak beban pikiran, akhirnya Maya curhat pada dosennya. Dia menceritakan tentang pocong yang menghantui adiknya. Dosennya menyarankan untuk melakukan sesuatu dari apa yang Maya tahu. Tidak lama kemudian, dua muridnya Maya, kita panggil saja Perdi dan Rahman. Mereka mengatakan kalau mereka mendengar percakapan Maya dan dosennya tentang pocong. Mereka pun menawarkan Maya untuk mengantarnya ke paranormal yang bernama Ki Gendeng Mangkulangit. Dengan perasaan ragu dan tidak percaya, akhirnya Maya mau ke tempat paranormal demi kesembuhan adiknya. Dukun itu mengatakan masalah Maya sebenarnya bukan pocong, tapi ada kekuatan yang sangat jahat yang akan mengancam keselamatan Maya dan adiknya. Jika ingin adiknya selamat, Maya harus bisa melihat dengan benar bahaya yang datang mengancam itu dari mana. Maya pun dibuka mata batinnya agar lebih peka dengan kehadiran makhluk halus. Setelah pulang dari tempat dukun, Maya dan Perdi mampir dulu ke kedai bakso dan makan mie ayam di sana.
Saat sedang enak-enaknya menyantap makanan, tiba-tiba Maya melihat air liur Kunti jatuh ke mangkok mie ayamnya Perdi. Sore harinya, Maya pun pulang ke apartemen. Sore itu terlihat di sana sangat ramai, tidak seperti biasanya. Maya kemudian menghampiri Pak Slamet dan menanyakan tentang apartemen yang selalu diganggu pocong. Kemudian Maya pergi ke arah lift dan ternyata listrik di sana mati karena sudah jam 3 sore. Mati lampu lagi ya, Pak? Betapa kagetnya Maya saat ngaliuk, tempat yang tadinya ramai orang sekarang tidak ada satupun. Saat akan masuk ke apartemennya, Maya melihat Andin baru keluar dari apartemen tetangga yang baru Andin kenal. Di tengah obrolan yang menggunakan nada tinggi, Maya mengatakan kalau dia percaya dengan semua yang dikatakan Andin tentang pocong. Kakak percaya? Malam harinya, Maya mendengar suara-suara aneh. Maya yang ketakutan mencoba untuk tetap tenang bari nyekel tongkat baseball. Tidak lama kemudian, Adam datang untuk ngapel. Adam yang tegangannya udah tinggi mencoba untuk modus untuk patumpak dengan Maya. Maya menolaknya, tapi Adam yang udah nggak kuat terus memaksa Maya untuk ngagaru. Saat mau adu gabrut, tiba-tiba HP Maya berdering dan saat dilihat betapa kagetnya Maya, ternyata yang menelepon adalah Adam. Lantas, siapa yang tadi bersama Maya? Keesokan harinya, Maya yang kepo dengan tetangga barunya mencoba untuk mengintip ke biliknya. Di sana, dia melihat seorang laki-laki yang termenung seorang diri tanpa kekasih yang menemani. Singkat cerita, saat Maya sedang di kampus, Maya kembali curhat dengan dosennya. Dosen itu mengatakan kalau dia sudah riset tentang pocong. Pocong pertama kali muncul pada abad ke-15 di daerah Jawa Tengah. Dulu ada yang namanya Ki Mandar Kemono. Dia pemimpin sekte di daerah Parangkusumo. Dia dihukum mati oleh Raden Fatah yakni Raja Demak. Dan untuk peringatan kepada orang-orang yang masih hidup, mayat Ki Mandar Kemono diikat erat-erat agar arwahnya tersiksa. Singkat waktu, saat Maya sedang mandi, tiba-tiba air showernya mati. Karena matanya perih, dia pun mengambil handuk untuk mengelap mukanya. Tapi ternyata yang dia ambil adalah seragam sekolah yang penuh darah hingga membuat Maya teriak histeris. Singkat cerita, Maya datang ke sekolah Andin untuk keperluan Andin libur sekolah. Di sela-sela obrolan, Maya menanyakan tentang murid yang meninggal tidak wajar sekitar 4-6 tahun yang lalu. Guru itu pun menjawab, dulu ada satu anak yang meninggal tidak wajar dan namanya adalah Rahma Riyadi. 4 tahun lalu dia meninggal bersama keluarganya karena rumahnya terbakar. Dan hanya ada satu yang selamat, yaitu kakak laki-lakinya yang bernama Wisnu. Maya pun meminta alamat Rahma dan mendatangi alamat tersebut. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang mengarahkannya untuk pergi ke seseorang untuk info lebih lanjut tentang Rahma. Maya pun menemui orang itu dan orang itu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Rahma meninggal di usia 16 tahun. Rahma mempunyai kakak yang sangat sayang sekali padanya bernama Wisnu. Saat kejadian itu, Wisnu merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Rahma. Wisnu yang dihantui rasa bersalah mengalami gangguan kejiwaan. Dan terakhir kali terdengar kabarnya, Wisnu sedang mencari alamat Rustam yang merupakan pegawai Pak Sugeng Riyadi yang dipecat. Dia dendam dan rukonya Pak Sugeng dibakar. Laki-laki itu memberikan beberapa foto pada Maya. Saat melihat foto Wisnu, dia teringat dengan tetangga barunya yang dia lihat tempo hari. Tidak hanya itu, saat melihat foto Pak Sugeng, dia pun teringat dengan wajahnya Pak Slamet yang merupakan penjaga apartemennya. Karena penasaran, Maya menanyakan tentang Pak Sugeng pada pria itu. Pria itu mengatakan kalau Pak Sugeng sudah meninggal 4 tahun lalu karena terbakar. Pak Sugeng terbakar pada tanggal 14 Juni jam 3 sore. Maya pun menanyakan apa Pak Sugeng punya kembaran atau saudara laki-laki yang masih hidup. Pria itu pun mengatakan tidak ada dan menanyakan siapa yang mirip dengan Pak Sugeng. Maya menjawab namanya adalah Pak Slamet. Pria itu pun merasa heran karena dalam bahasa Jawa Sugeng itu artinya selamat. Selamat sama Sugeng kan kalau dalam bahasa Jawa. Singkat waktu, Maya segera pulang ke apartemennya dan menelpon Adam untuk segera datang. Sementara itu, Andin didatangi oleh Wisnu dengan tatapan menyeramkan. Andin yang takut mencoba untuk menutup pintu, tapi Wisnu bisa dengan mudah menghalanginya.
Maya yang mengetahui adiknya dalam bahaya sesegera mungkin untuk cepat sampai di tujuan. Tapi saat Maya akan masuk lift, betapa kagetnya Maya saat melihat hantu Pak Sugeng yang penuh luka bakar. Sesampainya Maya di apartemennya, dia sudah terlambat. Andin hilang dan dibawa oleh Wisnu. Bari rembai cai mata, Maya segera bergegas mencari Andin. Maya pun melihat tayangan di TV tentang pemerkosaan. Di video itu terlihat gadis SMA sedang diperkaos oleh teman SMA-nya sendiri. Karena nggak kuat, Maya segera pergi dari ruangan itu dan melanjutkan untuk mencari Andin. Tapi sekarang Maya disasapkan. Mau kemanapun Maya pergi, dia akan balik lagi ke kamar nomor 8M. Maya yang sudah lelah dan capek pasrah dengan keadaan tersebut. Lalu tiba-tiba dia berada di sebuah hutan belantara. Maya yang takut, capek, dan sedih harus dibuat bingung oleh keadaan itu. Lamun orang jadi si Maya, mending ge sare da urang mah. Alabatan ngiluan uka-uka. Saat sedang kebingungan, Maya titajong dan tidak sengaja dia labuh pas hareupeun tangkorak. Dan rupanya itu adalah tengkoraknya Wisnu yang dibunuh oleh Rustam. Dan tanpa sengaja Maya menemukan dompet lecek duitan ada di dekat kerangka tersebut. Benar saja, ternyata dompet itu milik Wisnu dan fix Wisnu udah meninggoy. Maya yang ketakutan mencoba untuk berlari dari tempat itu. Tapi di tengah pelarian, dia melihat Wisnu sedang menggali tanah dan ada bungkusan putih di sampingnya. Maya bingung karena dia tahu kalau Wisnu sudah meninggal. Rupanya selama ini Wisnu mengincar Andin karena Maya kurang memperhatikan Andin. Maya pun meminta Andin dikembalikan tapi Wisnu tidak mau memberikannya. Wisnu pun marah dan ngudag Maya. Saat posisi Maya terpojok, dia mengatakan kalau Rahma tidak dendam pada siapapun. Rahma tidak menyalahkan siapapun, dan bukan kesalahan Wisnu Rahma meninggal. Ternyata Wisnu tidak menyadari kalau dirinya sudah meninggal. Dia masih berpikir kalau dia masih hidup dan akan balas dendam pada orang-orang yang telah menyakiti keluarganya. Saat mengetahui dirinya sudah meninggal, Wisnu sangat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Wisnu hanya bisa menangis sambil menahan amarah yang selama ini dia pendam. Saat si Wisnu sedang gogoakan barinya karantane, Maya mendengar suara Andin memanggil namanya. Maya langsung mencari sumber suara itu. Akhirnya Andin pun ditemukan walaupun dengan keadaan dibungkus sprei. Lalu Maya pun membukanya dan mereka berpelukan. Mai! Bagaikan polisi India, Adam datang pas semuanya sudah beres. Kemudian mereka baru tersadar bahwa apartemen yang selama ini mereka lihat ternyata hanya ilusi belaka. Pada kenyataannya, itu hanya sebuah hutan yang sangat poek. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Maya yang tinggal bersama adiknya harus mengalami serangkaian teror pocong setelah mereka tinggal di apartemen mereka yang baru. Maya berusaha mencari solusi agar mereka tidak diganggu pocong lagi. Bahkan sampai-sampai Maya harus mendatangi orang-orang yang mengetahui kehidupan masa lalu pocong itu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menyewa tempat tinggal di hutan, apalagi tidak ada bangunannya, bisi kurengit. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.